Aku gak peduli, mana uangnya? Wah, bajigur, ibu mau aku sebut setan. Kenapa ibu harus pelit sama anak sendiri? Ibu bukan pelit, ibu nggak mau kamu sakit karena rokok. Wah, berisik, jongkrik. Bu Suci mencoba menenangkan anaknya, tetapi Niko yang sedang emosional berbuat nekat dalam keadaan yang sangat emosional. Dia mendorong ibunya dengan keras. Bu Suci terjatuh dan terkena ujung meja yang tajam. Irham, lihat anak yang kesepian kelihatan banget kan? Dia udah habis beberapa batang rokok untuk menghilangkan rasa kesepian itu. Hohoho, biarin aja daripada dia tantrum gak jelas. Nanti kita yang repot. Kamu kan tahu, Niko kalau ngamuk itu bahaya banget. Ya beginilah aku. Sejak kecil aku selalu merasa kurang perhatian dari ibu. Ibu selalu bekerja keras sebagai penjahit untuk hidup kita berdua. Ayahku, dia sudah meninggal dari lama. Aku pun mencari pelarian dalam pergaulan buruk, termasuk merokok. Niko, rokok kamu tinggal sedikit lagi. Emangnya nggak takut habis? Masih ada uang ibu, kenapa harus takut? Kalau habis ya tinggal minta uang buat beli lagi. Oh, oke juga idenya. Tapi kamu gak kasihan sama ibu kamu. Dia kerja banting tulang loh. Anaknya malah masuk ke pergaulan kurang sehat gini. Ya elah, lagi pula ibu kerja buat aku, bukan cuma buat dia sendiri. Kalian berdua juga sama kan? Sama-sama kesepian. Terus kita ambil jalan pintas yang sama sebagai pelarian. Jangan merasa paling baik kepada orang tua. Kita sama-sama anak yang masuk pergaulan buruk. Iya, kamu ngerokok aja. Soalnya kalau ngomong udah kayak orang bener. Hahaha. Andai aku hanya terdiam di rumah, mungkin aku akan menjadi gila. Ibu gak akan tahu aku seperti ini, karena yang ibu pikirkan hanya mencari uang untuk bertahan hidup. Bu Suci, sebentar lagi Niko lulus sekolah ya? Kira-kira Niko mau lanjut ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau dia bakal kerja? Saya pengen lanjut Niko pendidikan. Saya akan usahakan supaya Niko bisa lanjut belajar seperti anak-anak lain. Bu Suci memang yang terbaik. Pasti ibu sudah mempersiapkan segalanya untuk Niko. Iya, saya sudah menabung semenjak saya kerja di tempat ini. Kalau nggak salah umur Niko itu masih 9 atau 10 tahun. Bu Suci, kemarin saya lihat Niko sama teman-temannya keluar dari gedung kosong dekat perbatasan. Tapi saya nggak terlalu yakin apa itu beneran Niko. Masa sih Bu? Mungkin Bu Lia salah lihat. Niko itu nggak pernah ke tempat seperti itu. Mungkin saya salah lihat. Soalnya kalau dilihat dari samping mirip banget sama Niko. Bisa aja Niko sama teman-temannya cuma mampir sebentar. Dia itu anaknya selalu penasaran terhadap sesuatu yang belum pernah ia ketahui. Bisa aja Niko juga penasaran dengan gedung terbengkalai itu. Masuk akal juga. Semoga aja Niko nggak aneh-aneh. Tapi buat apa Niko datang ke gedung itu? Di sana hanya ada sampah dari masyarakat kota kecil ini. Apa Niko berbuat yang enggak-enggak di dalam gedung itu? Bu Suci, saran saya batu-batu ini dibuang aja. Bahaya loh Bu, mana tajam-tajam lagi. Biarin aja, kalau saya nyuruh Niko dia nggak akan bisa. Nanti kalau gaji udah cair, saya bakal nyuruh orang buat buang batu-batu ini. Ya Allah, ternyata kamu udah setinggi ini. Dulu kamu masih kecil, Niko. Masa aku kecil terus? Aku kan dikasih makan sama ibu. Jadi anak yang baik ya. Ibu kamu berjuang habis-habisan supaya kamu gak kelaparan. Sekolah yang benar, jangan masuk ke pergaulan bebas. Iya Bu, aku pasti sekolah dengan baik. Bu, aku minta uang dong, mau beli kopi nih. 20.000 cukup kan? Sisanya beliin jajan aja buat ngemil. Cukup Bu, makasih ya Bu, aku ke warung dulu. Badannya tinggi, tapi kalau minta uang ke ibu masih kayak anak kecil. Di mata saya, Niko itu masih anak-anak. Saya selalu berharap dia gak pernah kesepian karena saya sibuk kerja. Niko, sekolah kamu aman kan? Tadi Bu Lia cerita sama ibu. Katanya dia ngelihat kamu keluar dari gedung dekat perbatasan. Kamu habis ngapain dari gedung itu, Nak? Emangnya kenapa sih Bu? Ini bukan urusan ibu. Mau aku ngapain di dalam gedung itu juga? Ibu gak perlu repot-repot nanya. Niko, gak ada salahnya ibu bertanya. Kamu itu anak ibu. Ibu perlu tahu kegiatan kamu di luar sekolah itu ngapain aja. Emangnya ibu peduli sama aku? Ibu kan cuma mentingin pekerjaan. Aku kesepian Bu. Rumah itu selalu sepi. Ibu juga kerja buat kamu. Ibu gak mau kamu kelaparan. Ibu gak mau kamu putus sekolah. Ibu selalu ingin yang terbaik buat kamu. Niko, di mana sopan santun kamu? Percuma kamu sekolah, tapi adab kamu terhadap ibu seperti ini. Bu,
lihat aku anak yang kurang dari perhatian dan kasih sayang dari ibu. Aku selalu mencari cara supaya aku terhindar dari rasa sepi ini. Tapi ibu gak pernah peduli kan? Karena yang ibu pikirkan hanya kerja, dan kerja. Ibu peduli sama kamu, makanya ibu kerja keras karena buat kamu juga, Niko. Alah, basi, ibu gak pernah sayang sama aku. Apa Niko benar-benar kesepian? Saya kerja bukan berarti tak peduli dengan Niko. Saya selalu ingin dengannya. Apa dia makan dengan baik? Apa pertemanan Niko di sekolah juga dipenuhi orang-orang baik? Saya selalu memikirkan itu. Tapi kenapa Niko harus marah besar? Hanya karena saya sibuk kerja. Niko, kenapa nilai kamu jadi menurun? Kamu itu anak paling pintar di kelas kita. Tapi kalau nilai kamu sudah seperti ini, saya bingung. Aku gak tahu pak, kenapa nilai aku bisa melonjak seperti ini. Bapak tegaskan, jangan sia-siakan diri kamu yang pintar ini. Nilai dari sekolah itu penting. Nilai yang kamu punya bisa menentukan masa depan kamu, Niko. Maaf pak, aku janji akan lebih rajin belajar lagi. Oke, balik ke kelas. Kerjakan tugas yang saya berikan. Harus selesai jam 11 siang karena saya ada urusan di luar nanti. Niko, jangan sedih. Nanti pulang sekolah kita ke gedung terbengkalai lagi. Aku punya sesuatu buat kamu. Ham, kalau ada orang lihat gimana? Ini tempat terlalu banyak orang, Ham. Tenang aja, di sini aman kok. Anak-anak udah di kelas masing-masing. Hilangkan semua masalah, kita nyebat aja, hahaha. Tahu aja apa yang aku butuhin. Nanti kita janjian di depan gerbang, oke? Siap, kabarin aja di grup supaya kita berangkat bareng. Iya, gampang itu mah. Udah yuk kita ke kelas masing-masing. Bu Suci, kenapa belum kerja? Ini udah siang, tapi ibu belum dapat satupun baju yang sudah jadi. Bu Lia, apa iya saya kurang perhatian terhadap Niko? Bu Suci, ibu itu sudah cukup perhatian sama Niko. Apalagi yang kurang? Ibu melakukan segalanya untuk Niko. Kenapa harus bertanya seperti itu? Kemarin malam saya sama Niko berantem. Saya penasaran kenapa Niko keluar dari gedung itu, tapi dia malah marah-marah. Kalian berdua bertengkar? Terus gimana? Apa Niko macam-macam sama Bu Suci? Permisi Bu Suci, untuk hari ini ibu pulang jam 11 malam karena masih banyak baju yang harus dijahit. Baik, saya akan lakukan itu. Terima kasih. Sama-sama Bu Suci, baju batik itu harus selesai jam 1 siang soalnya. Kenapa ibu belum dapat satu pun ya? Ah, itu saya lagi kurang enak badan, makanya saya belum dapat satu baju pun. Oh gitu, Bu Suci kerjakan ya. Setelah jam 1 siang baju ini akan langsung dikirim. Saya permisi Bu. Bu Suci, cepet kerjain. Jangan menambah beban hidup terus. Emangnya gak capek pulang larut malam gitu? Perasaan macam apa ini? Apa yang akan terjadi? Saya merasa sangat gelisah. Apa ini ada kaitannya dengan Niko? Kacanya lumayan agak tajam ya. Pinggirannya harus ditutup pakai apa ya? Takutnya Niko kegores sama pinggiran meja ini. Minta uang, mau beli rokok di warung depan sana. Harganya 25.000. Rokok? Sejak kapan kamu ngerokok? Kamu ini masih anak sekolah. Ibu gak mau ngasih kamu uang kalau kamu mau beli rokok. Bu, aku ini habis makan. Mulut aku gak enak. Mana uangnya? Uang 25.000 doang. Gak terlalu mahal ini kok. Niko, ibu capek karena kerja seharian. Kamu tidur aja, jangan merokok. Ibu gak mau badan kamu rusak karena rokok. Bu, sama anak itu jangan pelit. Kalau ibu ngelarang aku banyak hal, aku berani berbuat aneh sama ibu. Niko, rokok itu nggak baik untuk kesehatan kamu. Lebih baik gunakan uang itu untuk sesuatu yang lebih berguna. Misalnya kamu beli makanan. Aku cuma mau 1 bungkus rokok, Bu. Jangan selalu ngelarang aku. Gak boleh, ibu nggak akan kasih kamu uang kalau kamu mau beli rokok. Jangkrik, ibu selalu seperti ini. Aku kesepian tanpa adanya rokok di samping aku, Bu. Cepat, mana uangnya? Niko, kamu harus mencintai masa muda kamu dan masa depan kamu. Jauhi dan berhentilah merokok. Ingat, banyak orang yang sama kamu, terutama ibu. Aku gak peduli, mana uangnya? Wah, bajigur, ibu mau aku sebut setan. Kenapa ibu harus pelit sama anak sendiri? Ibu bukan pelit, ibu gak mau kamu sakit karena rokok. Wah, berisik, jangkrik. Bu Suci mencoba menenangkan anaknya, tetapi Niko yang sedang emosional berbuat nekat dalam keadaan yang sangat emosional. Dia mendorong ibunya dengan keras. Bu Suci terjatuh dan terkena ujung meja yang tajam. Niko, ibu punya hadiah kecil di lemari baju ibu.
Hah, rasain tuh. Makanya jangan banyak ngatur. Kenapa posisi ibu masih sama? Ibu tidur di sini. Ibu bangun, Bu. Ibu, jangan tinggalin aku, Bu. Aku nggak sengaja ngelakuin ini. Niko menemukan ibunya sudah tak bernyawa. Keterkejutannya dan penyesalan menghantam seketika. Semua itu hanya karena sebuah permintaan kecil yang seharusnya bisa dihindari. Bu, bangun. Kenapa ayah sama ibu pergi? Aku harus sama siapa, Bu? Aku semakin merasa kesepian. Seharusnya aku bisa hindari kecelakaan ini. Padahal aku cuma minta rokok. Tapi kenapa aku harus semarah itu? Aku membunuh ibuku sendiri hanya karena masalah kecil. Aku begitu egois. Aku begitu keras kepala hanya karena rokok. Aku menghilangkan seseorang yang paling aku sayang di dunia ini. Bu, Ibu cuma tidur aja kan? Ibu sayang kan sama aku? Ibu nggak mungkin pergi gitu aja. Ibu pasti kembali kan, Bu? Dengan air mata yang terhenti mengalir, Niko merasakan kehilangan yang tak terukur. Dia merasa seolah dunia ini runtuh karena satu keputusan buruk yang merenggut nyawa orang yang paling dia cintai. Hadiah, aku dengar kemarin ibu bilang ibu punya hadiah buat aku. Aku harus ke kamar ibu. Niko, ini ibu udah siapin semua ini dari usia kamu 10 tahun. Ibu harap kamu bisa mengabulkan keinginan ibu. Uang ini kamu pakai untuk kuliah ya. Ibu pengen kamu melanjutkan pendidikan kamu. Ibu udah tua, umur itu gak ada yang tahu. Ibu takut lebih dulu ninggalin kamu. Makanya ibu persiapin hadiah ini dari sekarang. Niko, ibu sayang kamu. Jangan pernah menganggap ibu cuek sama kamu. Ibu selalu berharap ibu bisa menghabiskan waktu bersama. Tapi karena pekerjaan ibu sangat banyak, ibu hanya bisa memberi kamu uang untuk kita hidup. Maaf ya, kalau ada kesempatan umur ibu panjang, kita jalan-jalan ke rumah nenek. Bu, jadi ibu sudah mempersiapkan semua ini untuk aku, Bu. Ibu, aku jahat, Bu. Aku bukan manusia. Aku sangat menyesal, Bu. Andai malam itu bisa aku ulangi, aku akan mendengarkan perkataan ibu. Bu, aku takut gila karena gak ada ibu di samping aku. Aku harus gimana supaya aku bisa bertahan? Apa aku bisa mengabulkan keinginan ibu? Uang sebanyak ini, ibu mengumpulkan uang ini buat aku. Sedangkan aku malah menyakiti hati dan jiwa ibu. Aku pantas mendapatkan hukuman dari alam semesta ini. Hukum aku, Bu. Hukum aku. Jangan kasih aku keringanan. Hukum aku seberat-beratnya, Bu. Bu, maafin aku, Bu. Kata-kata aku pernah melukai hati ibu. Aku sangat menyesal dan berharap bisa menebus kesalahan ini. Tapi dengan cara apapun, aku harus menebusnya. Aku harus melakukan hal yang sama kepada diriku sendiri supaya aku bisa bersama ibu. Niko, jangan ngelamun terus. Ada Pak Guru. Dari tadi Pak Guru ngajak kamu ngobrol. Niko, ini ada sedikit dari Bapak yang tegar ya. Kamu anak pintar. Jangan goyah karena kepergian ibu kamu. Terima kasih, Pak. Niko, kalau kamu butuh apa-apa, datang ke rumah ibu ya. Pintu rumah ibu terbuka lebar untuk kamu. Niko, nanti kita main lagi ya. Jangan sedih, masih ada aku sama Nita. Kita main bareng-bareng atau mungkin keliling kota kecil ini. Irham, Nita, aku akan keluar dari pergaulan buruk itu. Aku gak mau ibuku kecewa sama aku. Jangan ajak aku ke jalan yang semakin salah. Niko, kita masuk ya. Kamu perlu istirahat. Pak Guru, mari kita minum di dalam. Takutnya Bapak pengen ngobrol sama Niko. Iya, Bu, saya perlu ngobrol berdua sama Niko. Kalian berdua tunggu di sini ya. Bapak juga cuma sebentar. Baik, Pak. Bu, aku menyesal. Aku sering mengabaikan nasihat ibu. Aku kini sadar betapa berharganya setiap kata-katamu. Ibu lihat kan rintikan gerimis ini. Setiap rintikan gerimis yang jatuh menghapus air mataku. Air hujan ini menutupi kesedihanku, Bu. Seharusnya aku lebih mendengarkan ibu. Aku gak pernah sadar betapa berharganya ibu.
Niko, pulang. Ini hujan. Nanti kamu sakit. Ayo bangun. Bu Lia, maaf ya, aku ngerepotin ibu. Padahal ibu gak mesti jemput aku ke sini. Gak apa-apa. Kamu juga anak ibu. Ayo, hujannya semakin deras. Bu, aku akan mengabulkan permintaan ibu. Beberapa bulan lagi aku lulus, Bu. Aku akan melanjutkan pendidikan aku ke jenjang yang lebih tinggi. Uang ini akan aku gunakan dengan baik, Bu. Aku akan berubah setiap air mata yang jatuh. Aku akan jadikan pengingat betapa mahalnya harga sebuah kesalahan yang tak terukur. Bu, izinkan aku memperbaiki diri dan menjadi anak yang lebih baik.